Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yusma selaku tutor pembimbing dan teman-teman sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naila Rizky Asani dari Fakultas Ekonomi, Program Studi S1 Akuntansi, Universitas Terbuka Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai COVID-19. Coronavirus Disease 2019 atau yang biasa disingkat dengan COVID-19 adalah salah satu jenis penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis coronavirus. Penderita COVID-19 biasanya mengalami demam yang sangat tinggi, batuk kering, bahkan sampai kesulitan dalam bernafas. COVID-19 merupakan penyakit menular. Infeksi menyebar dari satu orang ke orang yang lain melalui percikan atau droplet yang dihasilkan dari bersin ataupun batuk. Jarak jangkauan droplet hingga 1 meter. Droplet dapat menempel di benda namun tidak bertahan lama di udara. Waktu dari paparan virus hingga timbulnya gejala klinis antara 1-14 hari dengan rata-rata 5 hari. Maka dari itu, orang yang sedang sakit diwajibkan untuk memakai masker guna meminimalisirkan penyebaran droplet. Gejala awal infeksi virus corona bisa menyerupai flu seperti demam, batuk, pilek, sakit kepala, dan juga sakit tenggorokan. Gejala tersebut bisa hilang dan sembuh atau malah semakin memberat. Penderita COVID-19 dengan gejala yang berat bisa mengalami demam yang sangat tinggi, batuk berdahak, bahkan sampai berdarah, sesak nafas, dan nyeri dada. Keluhan tersebut muncul ketika tubuh bereaksi saat melawan virus corona. Gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Sebagian besar penderita yang mengalami COVID-19 itu mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini biasanya disebut dengan happy hypoxia. Guna memastikan apakah gejala-gejala tersebut merupakan gejala dari virus corona, diperlukan adanya rapid test atau PCR. Penyebab COVID-19 sampai saat ini belum diketahui penyebab dari virus ini, tetapi diketahui virus ini disebarkan oleh hewan yang dapat menjangkit dari satu spesies ke spesies yang lain, termasuk manusia. Diketahui virus corona berasal dari kota Wuhan di Cina dan muncul pada Desember 2019. Berdasarkan berbagai studi yang ditinjau, pandemi COVID-19 memiliki dampak yang positif bagi masyarakat, yaitu yang pertama, berkurangnya pembakaran bahan bakar minyak, yang kedua, berkurangnya konsumsi sumber daya dan pembuangan sampah, yang ketiga, berkurangnya transportasi dan aktivitas industri, dan yang terakhir, berkurangnya tekanan pada bidang pariwisata. Namun, di samping itu, COVID-19 juga memberikan dampak yang negatif dalam lingkungan masyarakat. Yang pertama yaitu bertambahnya limbah medis, yang kedua, terjadinya banyak keasalan dalam pembuangan alat pelindung diri atau APD, yang ketiga, bertambahnya produksi sampah perkotaan, dan yang terakhir, berkurangnya aktivitas daur ulang. Maka dari itu, kita harus mencegah terjadinya penyebaran COVID-19 dengan cara-cara sebagai berikut, yaitu selalu jaga jarak aman dari orang-orang, baik orang yang terlihat sehat, kita juga harus jaga jarak aman. Yang kedua, kita harus menggunakan masker dimanapun dan kapanpun. Yang ketiga, kita harus mencuci tangan menggunakan sabun dan air atau cairan pembersih yang mengandung bahan alkohol. Ikuti vaksinasi ketika giliran. Terus yang kelima, saat batuk kita harus menutup mulut agar tidak menyebar dropletnya. Terus jangan keluar rumah jika merasa tidak enak badan. Yang ketujuh, rajin berolahraga, apalagi kalau pagi-pagi kita harus berjemur di bawah sinar matahari. Terus makan makanan yang bergizi dan mengandung vitamin C. Kurangi makan makanan cepat saji dan makanan di luar. Kalau misalkan mau makan di luar, diusahakan untuk membawa peralatan dari rumah sendiri. Dan sebaiknya pilih ruangan terbuka dan berventilasi baik. Buka jendela jika berada di dalam ruangan. Gitu.
Demikian gagasan yang saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, dan marilah kita menjaga kebersihan lingkungan dan juga menerapkan hidup sehat agar terhindar dari segala virus. Jangan lupa untuk selalu mencuci tangan, memakai masker dimanapun dan kapanpun, dan jangan lupa untuk makan makanan yang bergizi dan mengandung vitamin C. Mohon maaf apabila ada salah kata, saya ucapkan terima kasih.